Selamat siang, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan modul multimedia presentasi. Makalah ini disusun oleh 1. Aldo Daniel Daily, 2. Ferdi Kurniawan, 3. Putri Rebecca Napitupulu. Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Teknik Jurusan Informatika, tahun angkatan 2021-2022. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pembuatan dokumen presentasi melalui paket aplikasi Office merupakan metode yang paling lazim digunakan. Salah satu aplikasi dominan untuk keperluan ini adalah Microsoft PowerPoint. Pada umumnya, paket-paket Office alternatif di luar Microsoft Office juga menyediakan aplikasi dengan fungsionalitas serupa. Namun, paket Microsoft Office saat ini telah menjadi pilihan paling populer di kalangan pengguna komputer di tanah air. Dilihat dari kaidah pembelajaran, meningkatkan kadar hasil belajar yang tinggi sangat ditunjang oleh penggunaan media pembelajaran. Melalui media potensi indera peserta didik dapat diakomodasi sehingga kadar hasil belajar akan meningkat. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimanakah konsep multimedia? 2. Bagaimanakah program aplikasi presentasi? 3. Bagaimanakah teknik pengembangan multimedia presentasi? 3. Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pembelajaran berbasis multimedia presentasi, serta untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah komunikasi data. 4. Manfaat. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, Lanjut aja, lanjut. Lanjut. Saya lanjutkan. 4. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik dan dapat meningkatkan daya tarik serta perhatian peserta didik. Lebih interaktif, kualitas belajar dan sikap belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Next. Bab 2. Landasan teori. A. Konsep multimedia. 1. Definisi multimedia. Multimedia adalah presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Menurut Hofstadter, 2021, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, bergerak, atau video dan animasi dengan menggabungkan link dengan tool yang memungkinkan pemakaian untuk melakukan navigasi, berinteraksi, bereaksi, dan berkomunikasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis, digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif sebab menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar yang cukup besar. Kelebihan media ini adalah menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Program ini dapat mengakomodasi siswa yang memiliki tipe visual, auditif, maupun kinestik. Hal ini didukung oleh teknologi perangkat keras yang berkembang cukup lama, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kegiatan presentasi. Next. Pengelolaan bahan presentasi dengan menggunakan komputer tidak hanya untuk dipresentasikan dengan menggunakan alat presentasi digital dalam bentuk multimedia proyektor atau seperti LCD, infocus, dan sejenisnya. Melainkan dapat dipresentasikan melalui peralatan proyeksi lainnya seperti overhead projector atau OHP dan film slide project yang sudah lebih dahulu diproduksi. 2. Fungsi multimedia dalam pembelajaran yaitu 1. Membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak dan mikroskopis. 2. Menyederhanakan perhitungan yang sangat rumit dan mempercepat keberlangsungan proses belajar mengajar.
3. Penyajian informasi atau keterampilan secara utuh dan lengkap, serta merancang lingkup informasi dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan dan alokasi waktu. 4. Membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi fisiologis dalam dirinya, antara lain dalam pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian, memelihara keseimbangan mental, serta mendorong belajar mandiri. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Aldo. 3. Ciri-ciri multimedia. Terdapat 5 elemen dalam sistem multimedia yang lengkap, yaitu 1. Teks merupakan elemen asas bagi menyampaikan informasi, memberikan penekanan bagi sesuatu isi kandungan yang ingin disampaikan, mempunyai beberapa jenis dan bentuk tulisan yang berupaya memberi gaya tarik dalam penyampaian informasi. 2. Grafik merupakan elemen paling penting. 3. Audio membantu menyampaikan informasi dengan lebih berkesan melalui penggunaan suara, latar atau kesan audiovisual. Next. Empat, video. Sebagai penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup, merupakan elemen atau media yang paling dinamik serta efektif dalam menyampaikan sesuatu informasi. 5. Animasi. Berperanan menceriakan persembahan sesuatu informasi, membantu menerangkan satu konsep yang kompleks dengan lebih mudah dan berupaya menarik perhatian pengguna kepada sesuatu penyampaian informasi. Next. B. Program aplikasi. B. Program aplikasi presentasi. Program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaan dalam mengelola bahan presentasi. Program aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengelola bahan presentasi tersebut yang dikenal dengan nama slideshow. Ada beberapa program aplikasi pengelola presentasi, di antaranya yaitu next. 1. Corel Presentation. Corel Presentation merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Corel Presentation memiliki fitur seperti koleksi foto dan gambar yang cukup banyak. Font beragam dan harganya lebih murah dari Microsoft Office. Next. Dua, K-Presenter. K-Presenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office. Paket aplikasi Office terintegrasi untuk desktop. Format presenter adalah XML dikompresi dengan zip. K-Presenter juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan OpenOffice ORG Impress. Tiga, Impress. OpenOffice ORG Impress atau dikenal dengan sebutan Impress saja merupakan perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dan media interaktif. Next. 4. Microsoft Office PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. 2008 menyebutkan bahwa jenis teknologi terdiri dari media visual, Illustrator, next. Teknik pengembangan multimedia presentasi. Berdasarkan gambar tersebut, prosedur pembuatan presentasi diawali dengan 1. Identifikasi program. Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi, sasaran siswa, terutama latar belakang kemampuan, usia, jenjang pendidikan. 2. Mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi, suara. Pengumpulan bahan tersebut dapat dilakukan dengan cara mencari melalui internet atau browsing, menggunakan yang sudah ada di direktori. Jika diperlukan, memproduksi sendiri bahan-bahan yang diperlukan, misalnya kebutuhan video dengan syuting, rekaman audio, dan untuk kebutuhan gambar melalui scanning image. 3.
Setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Selanjutnya mengubah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slideshow atau pages atau executable file. 4. Setelah program selesai dibuat, tidak langsung digunakan. Sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dan siap digunakan. Bab 3. Metodologi praktikum. 1. Waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan pada hari Selasa, 21 September 2021, pukul 12 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Praktikum dilaksanakan di rumah masing-masing menggunakan laptop. 2. Peralatan bahan. 1 laptop, 2 Microsoft Office PowerPoint, 3 cara tentang multimedia presentasi, 2 membuat dalam bentuk Word, 3 kemudian mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint. Selesai. Sekian dari presentasi kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.